Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan dengan pelajaran biologi dengan judul fotosintesa. Lanjutan dari respirasi. Fotosintesa sudah kalian ketahui sama dengan proses asimilasi karbon. Fotosintesa pengertiannya adalah proses penyusunan molekul kompleks pada bagian tumbuhan yang mengandung klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Perangkat fotosintesa satu adalah klorofil A, klorofil B, karotenoid, karotin, dan klorofil, dan 4 akseptor elektron. Hasil utama fotosintesa adalah gula sederhana atau glukosa. Baik, reaksi kimia fotosintesa adalah karbon dioksida dengan air, cahaya matahari menjadi glukosa dan oksigen. Klorofil di sini berfungsi sebagai biokatalisator. Cahaya matahari yang diperlukan adalah energinya. Energi yang mengubah CO2 dengan air pada klorofil, maka akan terbentuk glukosa dan oksigen. Ini adalah senyawa anorganik menjadi senyawa organik atau senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Fotosintesa atau fotosintesis berlangsung dalam 2 tahap menggunakan energi cahaya, berlangsung di dalam membran tilakoid, menghasilkan senyawa ATP dan NADPH. Ini adalah gambar bagian dari klorofil. Ada stroma, ada granum, ruang tilakoid, tumpukan ini tilakoid, ruang membran dalam, ruang antar membran, dan membran luar. Tidak menggunakan energi cahaya, berlangsung di dalam stroma dan menghasilkan glukosa. Seperti apa? Fotosintesa sebenarnya terjadi 2 reaksi. Satu reaksi terang. Terjadi 3 proses di dalam membran tilakoid. Pigmen fotosintesa menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron yang akan masuk ke sistem transfer elektron. Molekul air pecah atau hidrolisis menghasilkan ATP dan NADPH yang terbentuk serta oksigen dilepaskan. Nah, oksigen ini berasal dari air. Pigmen fotosintesa yang melepaskan elektron menerima kembali elektron. Nah, seperti ini ya. Cahaya matahari, ada fotosistem 2, ada fotosistem 1. Ini termasuk ada P680, P700. Ini adalah pusat elektron. Pada reaksi terang, sudahkah terbentuk glukosa? Belum ya, karena terbentuk glukosa itu dalam reaksi terang, reaksi gelap. Reaksi gelap atau disebut reaksi Kelvin-Benson karena ada 2 orang, Melvin Kelvin dan Andrew Benson.
Siklus zat pada reaksi gelap ditemukan oleh yang tadi siklus Kelvin-Benson. Reaksinya seperti ini. Perputaran. Di sini ada peristiwa pengikatan atau fiksasi CO2 dari atmosfer diikat oleh RUBP atau RUDP menjadi 12 PGA. Fiksasi ini akan menghasilkan 12 PGA phosphoglycerol acid. Satu kali fiksasi menghasilkan 2 PGA. Berarti kita diperlukan 6 karbon untuk glukasa. Maka terjadi 6 kali fiksasi. Maka kalau terjadi 6 kali fiksasi, terbentuklah 12 PGA. Maka seperti ini terjadi di granum. Kemudian glukosa, untuk pembentukan glukosa hanya diperlukan 2 PGAL. Sisanya adalah 10 PGAL. Kemana? Ini akan terjadi direduksi kembali. Maka disebut reaksi siklus Kelvin-Benson atau reaksi gelap. Apakah ini perlu energi di sini? Dalam reaksi gelap, energi yang diperlukan berasal dari reaksi terang. Karena reaksi terang tadi menghasilkan ATP dan NADPH. Reaksi gelap, tahapan siklus Kelvin-Benson. 1, saya ulang tadi ya, karbon dioksida diikat oleh RUBP menjadi senyawa 6 karbon yang labil. Senyawa 6 karbon ini memecah menjadi 2 PGA, fosfoglycerat. Masing-masing PGA menerima gugus fosfat dari ATP dan menerima hidrogen serta elektron dari NADPH. Reaksi ini menghasilkan fosfoglyceraldehyde. Untuk setiap 6 molekul karbon dioksida akan dihasilkan 12 PGAL. Tadi sudah saya sebutkan, satu kali fiksasi CO2 menghasilkan 2 PGAL. Berarti karena untuk glukosa ada 6 karbon, maka dilakukan 6 kali fiksasi. Maka terjadi 12 PGAL. Nah, dari 12 PGAL, fosfoglyceraldehyde, 10 molekul kembali ke tahap awal menjadi RUBP dan seterusnya akan mengikat CO2 yang baru. 2 PGAL yang lain akan berkondensasi menjadi glukosa 6-fosfat, menjadi bahan baku untuk sukrosa atau tepung pati atau amilum. Keterkaitan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Ini seperti ini, ada protein, karbohidrat, dan lemak. Akan terjadi seperti ini. Silahkan dipelajari ya, ini. Lemak atau lipid dari asetil koenzim akan terbentuk seperti ini. Saya ulang, dari reaksi terang seperti ini. Reaksi terang, yang tadi mungkin kurang jelas, reaksi terang ada pusat 680 yang disebut dengan fotosistem 2,
pusat 700, fotosistem 1. Nah, seperti ini akseptor primer, plastoquinone, kompleks sitokrom. Kemudian di sini dihasilkan ATP. Pada reaksi terang dihasilkan ATP. Kemudian dari pusat 700, fotosistem 1, akseptor primer. Kemudian di sini ada NADPH+, direduktasi menjadi dari NADP. Di sini ada pelepasan hidrogen, maka terjadi NADPH. H ini berasal dari proses hidrolisis air. Hanya maka terbentuk NADPH. Nah, NAD itu sudah kalian ketahui bahwa ini adalah sumber elektron yang berenergi tinggi. Kemudian pada dari P680 dihasilkan ATP dan dari P700 atau pusat 700 dihasilkan NADP. Maka peristiwa fotosintesa pada saat reaksi terang belum terbentuk glukosa. Baru terbentuk ATP dan NADPH. Ini diperlukan untuk proses reaksi gelap. Produksi awal, fiksasi karbon, tadi hampir sama. Fase kedua reduksi, produk akhir sama glukosa. Seperti ini, sama dengan yang tadi, ini akan lebih jelas. Sekian materi yang saya sampaikan. Setelah ini nanti ada latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.